Cerita ini datang dari Geri, cowok 19 tahun yang waktu itu lagi main ke kampung sebelah buat ngerayain ulang tahun salah satu teman lamanya, si Rudy. Rudy ini emang anak kampung yang masih deket banget sama tradisi. Rumahnya juga ada di area agak pinggiran, deket sawah dan gak jauh dari kompleks makam tua yang udah lama gak dipakai. Tapi ya namanya anak muda, siapa sih yang mikirin hal-hal mistis di momen kayak gini? Acara ulang tahunnya sendiri gak mewah tapi rame banget. Namanya juga di kampung, begitu ada hajatan semua orang pada datang. Dari anak-anak kecil, remaja, sampai orang tua, semua ikut nimbrung. Mereka duduk lesehan di halaman, makan-makan, pakai alas daun pisang, sambil ditemenin suara gitar dan nyanyian fals-falsan khas anak nongkrong. Seru banget suasananya, apalagi waktu malam makin larut, makin banyak yang gabung. Geri sendiri awalnya enjoy banget. Dia duduk deket tembok rumah, sambil sesekali ikutan nyanyi walaupun suaranya sumbang. Tapi sekitar jam 10 malam, dia mulai ngerasa perutnya manggil. Pengen pipis. Nah, masalahnya, karena acara diadain di rumah Rudy yang cuman punya satu kamar mandi dan itu pun udah ngantri panjang, Geri malas banget buat nunggu. Awalnya dia nyari cara biar bisa nahan dulu, tapi makin lama makin gak kuat. Dia akhirnya mutusin buat keluar bentar, cari tempat sepi buat numpang pipis. Geri bilang ke dua temennya, "Bro, gua keluar bentar ya mau pipis." Temennya cuman angguk sambil nyender ke dinding, masih fokus sama lagu yang mereka mainin. Jalanan di kampung itu gelap banget. Lampu jalan cuma ada beberapa, dan sisanya cuma disinari lampu rumah-rumah warga yang jaraknya saling berjauhan. Tapi Geri pede aja. Dia ngelangkah ke arah jalan kecil di samping rumah Rudy, masuk ke gang sempit yang di kanan kirinya udah mulai ditelan semak-semak liar. Di ujung gang itu ada area yang lebih gelap, nggak ada lampu sama sekali. Tapi buat Geri, ya udah cukup buat buang hajat sebentar. Dia ngelihat ada semak tinggi, kayaknya cukup nutupin pandangan dari arah jalan. Tanpa mikir panjang, dia langsung maju dan berdiri di situ. Doi buka resleting celana dan mulai pipis sambil ngeliat ke arah langit. Bulan malam itu gede banget. Tapi cahayanya kayak ditutupi awan tipis, bikin suasana makin kelabu. Angin pun sepi, hening. Tapi Geri nggak sadar satu hal penting. Tempat yang dia pilih buat pipis itu ternyata persis di ujung pagar rusak yang dulunya jadi batas kompleks pemakaman tua. Karena gelap dan semaknya tinggi-tinggi, dia sama sekali nggak ngeliat kalau beberapa meter di depannya itu batu nisan berjejer rapi, sebagian udah miring-miring. Ada juga yang kehalang rumput liar. Geri baru nyadar ada yang aneh pas dia lagi resleting celana. Tiba-tiba, dari arah belakang, ada angin dingin banget nyapu punggungnya. Bukan cuma dingin, tapi juga berat. Kayak ada sesuatu yang lewat, bukan angin biasa. Dia sempat nengok belakang, tapi nggak ada apa-apa. Pohon pun nggak ada, jadi nggak mungkin itu angin dari ranting atau dedaunan. Udara jadi berasa beda. Lebih berat, lebih senyap. Bahkan suara jangkrik yang tadi rame tiba-tiba hilang. Tapi Geri bukan tipe yang penakut. Dia cuman gumam pelan. Mungkin cuman angin malam. Terus buru-buru balik ke arah rumah Rudy. Tapi langkahnya terasa berat. Bukan karena takut, tapi kayak ada sesuatu yang nempel. Perasaan aneh kayak dia nggak sendirian. Padahal dia jalan sendirian di gang sempit yang udah dia lewatin barusan. Yang bikin makin aneh, pas dia balik lewat tempat yang sama. Semak-semak yang tadi kelihatan biasa aja, sekarang kelihatan lebih tinggi, lebih gelap. Kayak ngerubah bentuk. Dan dia sempat ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik semak itu. Matanya cuma nangkep siluet samar kecil, tapi penuh tekanan. Tapi dia pura-pura nggak lihat. Geri cepetin langkah. Semakin dekat ke rumah, suara gitar dan ketawa-ketawa temennya mulai kedengeran lagi. Tapi rasa nggak enak itu masih nempel. Badannya mulai dingin dan bulu kuduknya nggak turun-turun meskipun dia udah gabung lagi sama kerumunan. Temennya sempat nanya, "Lo kenapa bro, pucat amat mukanya?" Geri cuma jawab singkat, "Enggak, kayaknya masuk angin." Tapi di dalam hatinya, dia tahu ini bukan masuk angin biasa. Dan ternyata, itu baru permulaan dari mimpi buruk yang bakal dia alami.
Nah, pas balik ke rumah temennya, semua orang masih ngumpul rame di halaman. Gitaran lanjut lagi, cemilan makin banyak, dan suasana makin pecah karena ada yang mulai nyanyi lagu koplo versi akustik. Gary awalnya ikut nimbrung. Dia duduk di sebelah temennya, ambil gorengan satu, dan ketawa ketiwi kayak nggak ada apa-apa. Tapi dari sorot matanya, sebenarnya udah mulai kelihatan beda. Sekitar 15 menit setelah dia duduk, suasana yang tadi rame mendadak berubah drastis. Semua berawal dari satu hal kecil. Gary tiba-tiba diam, matanya kosong, nggak ngelirik ke siapa-siapa, nggak ikut ketawa, nggak pegang makanan. Dia cuma duduk dan natap lurus ke depan. Salah satu temennya, si Dani, nyolek dia sambil bilang, "Lo kenapa, Ger? Kekenyangan?" Tapi Gary nggak jawab. Dia cuma kedip pelan terus matanya mulai merah, merah banget. Bukan karena nangis, tapi kayak matanya abis kelilipan debu atau terlalu lama melek. Terus, baru deh, tetesan air mata jatuh. Tapi anehnya, dia nangis bukan kayak orang sedih. Nggak ada suara, nggak ada sesenggukan, nggak ada ekspresi wajah yang berubah. Dia cuma duduk kaku, air mata ngalir, terus ngalir. Kayak keran bocor. Semuanya pada kaget. Ada yang langsung bilang, "Lo kenapa, Ger? Lo sakit ya?" Tapi Gary nggak jawab. Tiba-tiba, tangannya mulai gemetar. Kenceng. Kayak orang kedinginan parah. Jarinya mencengkeram lutut, terus pelan-pelan dia mulai ngomong sendiri. Tapi bukan ngomong biasa, lebih kayak bisik-bisik pelan. Nggak jelas. Tapi nadanya kayak marah dan sedih campur jadi satu. "Maaf, saya nggak tahu. Saya nggak sengaja. Saya cuma mau pipis." Ucapan itu bikin satu lingkaran langsung hening. Gitar berhenti, cemilan jatuh. Semua pada lihat ke arah Gary yang sekarang makin nggak terkendali. Matanya melotot, bibirnya komat kamit, dan tangannya mulai getar makin keras. Beberapa teman mulai panik. Ada yang coba megang pundaknya, ada yang siramin air ke wajahnya, ada juga yang langsung lari manggil orang tua Rudy di dalam rumah. Tapi semua usaha sia-sia. Gary tetap duduk di situ, ngomong sendiri kayak lagi ngobrol sama sesuatu yang gak kelihatan. Terus, dia tiba-tiba ngejerit pelan banget, kayak bisikan yang ditahan. Lalu, jatuh, pingsan. Teman-temannya langsung bawa dia ke dalam rumah, kasih minyak kayu putih, elus-elus badannya, sampai akhirnya sekitar 20 menit kemudian, Gary sadar. Tapi waktu dia bangun, dia kayak orang linglung, mukanya pucat, matanya kosong, nafasnya berat, dan yang bikin merinding, dia nggak inget apa-apa soal kejadian tadi. Satu-satunya yang dia inget adalah, dia mimpi. Tapi bukan mimpi biasa, dia mimpi ada di tempat yang gelap banget. Semuanya abu-abu, kabut tebel, dan dia berdiri sendirian di tengah tanah kosong yang dingin dan lembab. Di depan dia, ada sosok nenek-nenek, bungkuk. Rambutnya panjang banget, wajahnya penuh keriput, dan matanya kosong. Nenek itu maju pelan-pelan ke arah Gary sambil ngusap tanah pakai tangannya yang kotor. Terus nenek itu bilang, "Kenapa kamu kencing? Di rumahku?" Nada suaranya lirih tapi dalam dan dingin. Suara yang nancep langsung ke jantung. Gary bilang, dia ngerasa lemes banget, kayak habis lari jauh. Padahal di mimpi itu dia cuma berdiri. Dan sebelum dia sadar dari pingsan, si nenek itu sempat ngelangkah maju, berdiri pas di depan wajahnya, terus tiup angin ke mukanya. Rasanya kayak napas itu yang bikin dia kebangun. Tapi efeknya nggak hilang gitu aja. Dia masih ngerasa berat, kayak ada energi yang nempel di badannya. Dan malam itu, dia nggak bisa tidur. Bukan cuman karena takut, tapi karena setiap kali dia merem, bayangan nenek itu muncul lagi. Sama, berdiri di tengah kabut, tatapan tajam, dan ucapan yang terngiang-ngiang terus di kepala, "Jangan ganggu rumahku." Karena udah mulai parno, panik, dan ngerasa suasananya nggak normal banget, akhirnya Gary minta pulang. Nggak nunggu acara bubar. Dia cuma bilang pelan,
Gua mau pulang, sekarang. Mukanya pucat. Suaranya datar. Temen-temennya saling pandang. Terus 3 orang, Dani, Rizky sama Fahri mutusin buat nganterin dia pulang naik 2 motor. Waktu di jalan suasananya aneh. Jalanan kampung itu sebenarnya tenang banget. Cenderung sepi karena udah lewat tengah malam. Tapi malam itu, suasananya berasa beda. Lampu-lampu jalan yang biasanya nyala malah beberapa mati. Jalanan gelap gulita. Bahkan suara jangkrik pun kayak hilang. Cuma suara angin pelan yang ngelus kulit dan bikin bulu kuduk berdiri. Gary duduk di boncengan motor Dani. Dari awal dia naik motor dia diem. Bener-bener gak ngomong sepatah kata pun. Badannya kaku kayak patung. Matanya lurus ke depan. Tapi sesekali, dia ngelirik ke kanan. Terus ke kiri. Terus ke belakang. Mukanya tetap pucat. Nafasnya pelan tapi dalam. Sampai akhirnya dia tiba-tiba bisik ke Dani. Suaranya pelan banget nyaris gak kedengeran, jangan lihat ke spion and dia ikut dari tadi. Kalimat itu langsung bikin Dani merinding dari ujung kaki sampai kepala. Jantungnya deg-degan. Tapi dia gak berani nengok. Cuma bisa ngencengin gas dan buru-buru sampai ke rumah Gary. Rizky dan Fahri yang bawa motor satu lagi juga mulai ngerasa aneh. Rizky bilang dia sempat ngerasa motornya berat padahal cuma bonceng 1 orang. Dan Fahri ngaku sempat ngeliat bayangan putih di spion, tapi dia pikir itu cuma refleksi cahaya dari rumah-rumah. Pas nyampe rumah Gary semuanya lega. Tapi, belum selesai, Gary langsung turun motor tanpa pamit atau ngomong sepatah kata pun. Jalan cepat buka pintu rumah yang ternyata nggak dikunci, terus langsung masuk kamar dan bruk, suara pintu dikunci dari dalam. Dani, Rizky, dan Fahri saling pandang. Mereka nunggu sebentar di luar rumah, berharap ibunya Gary muncul. Tapi nggak ada. Akhirnya mereka putusin buat balik karena suasana makin nggak enak. Tapi ternyata, malam itu ibunya Gary lagi ada di rumah. Dan sekitar 15 menit setelah Gary masuk, dia mulai ngerasa ada yang aneh. Dari dalam kamar Gary, terdengar suara. Bukan musik, bukan HP, tapi suara orang ngomong. Tapi nadanya nggak stabil. Kadang ketawa pelan, kadang marah-marah, kadang juga suara kayak orang nangis ditahan. Ibunya sempat ngetuk pelan pintu kamar. Gary, kamu nggak apa-apa nak? Nggak ada jawaban. Gary, bukain pintunya. Masih nggak ada jawaban. Tapi, suara dari dalam kamar masih ada. Pelan, kadang kayak 2 suara yang saling jawab. Seolah-olah Gary lagi ngobrol sama seseorang. Tapi siapa? Jam terus jalan. Dari jam 1 malam sampai jam 4 pagi. Lampu kamar Gary nggak mati. Ibunya duduk di sofa nunggu sambil doa-doa pelan. Tapi dia nggak berani maksa masuk. Dia tahu ada sesuatu yang nggak beres sama anaknya. Dan perasaannya bilang bahwa ini bukan sakit biasa. Besok paginya, Gary keluar kamar. Jalannya lemes, mukanya lusuh. Dan matanya sembab banget kayak orang yang habis nangis seharian. Tapi bukan cuma itu, matanya juga kayak orang yang kosong. Pandangannya datar, bibirnya pucat. Dan yang paling bikin ibunya khawatir, Gary nggak ngomong sepatah kata pun. Dia duduk di meja makan, diam, nggak makan, nggak nanya apa-apa. Ibunya coba ajak ngobrol. Gary, kamu kenapa sih? Cerita sama ibu. Tapi Gary cuma geleng pelan. Terus, ngomong 1 kalimat yang bikin ibunya ikut gemeter. Dia belum pergi, Bu. Dia duduk di pojok kamar. Setelah itu, Gary ngeloyor lagi masuk ke kamar dan nutup pintu. Ibunya cuma bisa berdiri di situ, sambil doa makin kenceng. Keluarganya Gary makin panik. Ibunya nggak sanggup lihat anaknya terus-terusan ngelamun, ngomong sendiri, tidur pun gelisah kayak mimpi buruk tiap malam. Kadang tengah malam tiba-tiba kebangun sambil teriak, kadang ketawa sendiri, kadang juga tiba-tiba diam lama sambil natap pojokan kamar. Udah dibawa ke dokter, katanya stres atau kelelahan. Tapi batin ibunya bilang, ini lebih dari sekadar capek biasa. Akhirnya, keluarga Gary mutusin buat manggil ustaz yang biasa nanganin gangguan spiritual di kampung mereka. Namanya Ustaz Abdul, orang yang kalem,
nggak suka lebay, tapi dikenal bisa ngadepin hal-hal yang nggak kelihatan. Pas Ustaz Abdul datang, Gary lagi duduk di teras, tapi tatapannya kosong. Dia nggak nyambut, nggak senyum, nggak ngomong sepatah kata pun. Ustaz Abdul langsung buka kitab kecil dari tasnya, lalu mulai bacain ayat-ayat ruqyah dengan suara pelan tapi mantap. Baru beberapa menit dibacain, Gary langsung kejang. Tubuhnya ngebanting ke belakang, bibirnya gemetar dan tiba-tiba suara berat keluar dari mulutnya. Bukan suara Gary, nadanya dalam, serak, kayak suara nenek-nenek yang marah banget. Dia udah ngotorin tanah suci, dia harus bersihin sendiri. Ibunya Gary langsung histeris, adiknya nangis. Tapi Ustaz Abdul tetap tenang, terus bacain ayat-ayat sambil sesekali nyiram wajah Gary pakai air doa. Tubuh Gary gemetar hebat, matanya melotot, dan suara aneh itu terus-terusan ngomel bilang Gary udah kurang ajar, udah lewat batas dan udah mengganggu tempat yang harusnya dihormati. Setelah sesi itu selesai, Gary lemes banget. Dia nggak bisa berdiri, tubuhnya kayak habis diisep energi. Tapi sekarang, dia bisa ngomong lagi. Pelan, gemetar, sambil nangis. Dia bilang, dia ingat semuanya. Ingat mimpi-mimpinya. Ingat suara nenek itu. Dan yang paling serem, dia ingat ekspresi wajah si nenek yang marah banget. Ustaz Abdul bilang, ini bukan kesurupan biasa. Ini bukan jin yang nyasar atau kiriman. Ini makhluk tua yang emang nempatin tempat itu. Kemungkinan, itu adalah sosok penjaga makam tua. Dan yang Gary lakukan meskipun nggak sengaja, udah dianggap sebagai pelecehan besar. Harus ada permintaan maaf langsung. Dan harus dilakukan di tempat kejadian, kata Ustaz Abdul. Besoknya, Gary ditemenin keluarganya dan Ustaz Abdul buat balik ke lokasi dia pipis, pinggiran makam tua di kampung sebelah. Perjalanan ke sana nggak mulus. Belum sampai lokasi, Gary udah muntah 2 kali di jalan. Wajahnya pucat, keringat dingin terus ngucur dari pelipis. Dia bilang dadanya sesek banget. Kayak ada batu besar yang duduk di atas tulang dadanya. Tapi mereka tetap lanjut. Pas nyampe lokasi, suasananya ngeri. Padahal masih siang bolong, tapi udara di sana kerasa berat banget. Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun gak gerak. Dan entah kenapa walau matahari lagi terik, bayang-bayang pohon terasa lebih gelap dari biasanya. Ustaz Abdul nyuruh Gary berdiri di titik tempat dia pipis dulu. Gary megang air kembang dan bunga, melati. Kakinya gemetar, tapi dia paksain maju. Di depan makam tua yang udah ditumbuhi lumut dan hampir runtuh itu, Gary gemetar sambil bilang pelan, "Saya minta maaf. Saya nggak tahu. Saya nggak sengaja. Tolong jangan ganggu saya lagi." Dia ulang kalimat itu 3 kali. Setelah itu, air kembang ditabur dan doa dibacain oleh Ustaz Abdul. Angin langsung berhembus pelan. Lalu suasana berubah. Udara jadi sedikit lebih ringan. Gary tiba-tiba jatuh duduk, nafasnya ngos-ngosan tapi mukanya lebih lega. Nggak lagi seputih mayat seperti sebelumnya. Setelah kejadian itu, malam-malam Gary mulai lebih tenang. Nggak lagi bangun tengah malam. Nggak lagi ngomong sendiri. Dan tidur pun lebih nyenyak, tapi mimpi itu belum hilang sepenuhnya. Setiap beberapa malam mimpi itu masih suka datang, tapi bentuknya beda. Sekarang, si nenek bungkuk itu nggak lagi marah. Dia cuma duduk, diam, di pojokan. Bajunya lusuh, rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Tangannya lemes di pangku di lutut. Dia nggak ngomel, tapi juga nggak senyum. Matanya masih mantengin Gary. Dalam, kosong, seolah-olah ngasih pesan. Dia belum sepenuhnya pergi. Dia cuma ngeliatin. Dan mimpi itu masih berulang sampai sekarang. Cerita Gary ini jadi pelajaran besar buat kita semua. Kadang kita mikir, cuman kencing doang kok, atau cuma sebentar buang air, nggak bakal ngaruh apa-apa. Tapi kita lupa,
Di mana kita berdiri, di mana kita buang hajat, itu bukan sekadar soal tempat kosong atau nggak ada orang. Ada tempat-tempat yang secara fisik kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya disucikan, dihuni, dijaga oleh makhluk lain yang mungkin enggak kasat mata tapi eksistensinya nyata, apalagi kalau udah nyangkut soal kuburan. Itu bukan tempat sembarangan. Dari zaman dulu kuburan itu dipercaya sebagai tempat paling rawan, paling sensitif. Bukan cuma karena ada jasad manusia di situ, tapi juga karena aura dan energi dari semua yang pernah dikubur masih melekat. Dan buat makhluk halus, energi itu adalah semacam rumah. Semacam wilayah yang harus dijaga. Jadi bayangin, kalau ada manusia datang-datang, kencing di situ, buang sampah, atau bahkan cuma nyeletuk yang nggak sopan, bisa dianggap penghinaan besar. Dan bukan cuma Gary yang ngalamin, banyak banget kejadian serupa yang gue dapet dari berbagai sumber. Ada yang kencing di bawah pohon beringin tua, terus malamnya kesurupan dan ngomong pakai bahasa yang udah nggak dikenal manusia. Ada juga yang iseng buang air di belakang candi, dan selama 2 minggu penuh badannya panas dingin tanpa sebab medis yang jelas. Bahkan ada yang cuma nyenggol batu nisan di kuburan, dan malamnya mimpi ketemu penjaganya sambil dicekik dalam tidur. Serem, ya? Itulah kenapa kita diajarin buat jaga sikap, jaga mulut, dan jaga tindakan, terutama di tempat yang dianggap keramat. Nggak peduli lo ateis atau percaya, kenyataannya, gangguan bisa datang ke siapa aja. Karena ini bukan soal agama, ini soal adab. Soal etika sebagai manusia yang hidup berdampingan di dunia yang luas ini, dengan makhluk lain yang juga punya ruang hidupnya sendiri. Kita semua punya hak atas bumi ini. Tapi bukan berarti kita bebas nginjek-injek seenaknya. Makhluk halus, entah itu jin, lelembut, atau apapun sebutannya, juga punya tanah air mereka sendiri. Ada batasan-batasan yang kadang enggak tertulis, tapi harus kita hargai. Jadi mulai sekarang, tolong hati-hati. Kalau benar-benar kepepet, minimal bilang permisi dulu. Luangkan waktu 5 detik aja buat ngomong pelan. Permisi, numpang sebentar. Kedengarannya remeh, tapi buat mereka itu bentuk penghormatan karena kadang yang kita lecehkan itu bukan cuma tanah, tapi rumah, tempat tinggal, ruang suci dari makhluk lain yang udah ribuan tahun nempatin sana. Dan ketika rumah mereka kita kotori, kita sembarangan masuk tanpa izin, ya jangan heran kalau akhirnya mereka balas, mereka tunjukin eksistensinya. Nggak semua dari mereka jahat. Tapi, sama seperti kita, mereka punya batas sabar. Dan kalau batas, itu dilanggar. Lu tahu sendiri akibatnya bisa kayak apa. Jadi ingat ya, tempat sepi bukan berarti tempat kosong. Kadang, justru tempat yang paling sunyi adalah tempat yang paling ramai. Jadi itu dia cerita malam ini guys. Serem banget kan? Bayangin aja. Cuma gara-gara kencing, bisa sampai trauma kayak gitu. Kalau lo punya cerita horor yang gak kalah serem, langsung kirim ke email yang ada di deskripsi ya. Cerita lo bisa jadi konten kita berikutnya. Dan jangan lupa, like video ini, subscribe channel ini, dan nyalain loncengnya. Biar lo gak ketinggalan cerita horor lokal yang makin hari makin gila. Kita bakal terus bahas kisah-kisah mistis, legenda urban, dan kejadian nyata yang bikin merinding.